Yang lucunya lagi, yang perempuan yang namanya Aulia ini, Gus, akhirnya ternyata dia menikah. Menikahnya sama siapa tau nggak? Siapa? Sama anaknya Habib Syekh. Habib Syekh? Habib Syekh Solo, yang namanya Abu Bakar. Namanya. Dia ngechat dan memberi salam ke saya. Assalamualaikum Ustazah. Dia bilang waalaikumsalam. Saya bilang Ustazah lagi di Mekah ya. Dia bilang iya. Saya bilang gitu. Maka kenapa Bib? Anda juga di Mekah baru sampai. Oh ahlan wa sahlan. Saya bilang gitu. Dia ngechat pagi jam 9 tuh. Assalamualaikum. Saya kan kaget. Habib ngechat saya lagi. Kenapa? Waalaikumsalam. Terus dia nanya saya jujur, dia nanya, Ustazah, Afwan, Ustazah udah nikah lagi belum? Karena dia tahu saya single parent dan saya punya anak sudah besar-besar, dia tahu. Saya belum menikah, tapi kayaknya Ustazah mah banyak yang ngincer, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, saya fokus ke ngurus anak-anak dan ngurus pondok. Kemudian ujung-ujungnya dia bilang gini, Ustazah itu harus menikah, bla 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 gitu lah. Bagus bahasanya sih, dia enggak bahasa Melayu, enggak ada bahasa jorok, enggak ada. Nah, kok dia bilang gini, Ustazah, Ana bismillah, dia bilang. Kalau anti siap, Ana mau nikahi anti nanti pulang dari Taif. Bu, sebelumnya dari mana? Saya tinggal di Bekasi, tapi saya aslinya orang Cakung, Jakarta Timur. Oh, siap. Punya pondok juga ya? Qadarullah, ketika saya dalam keadaan sendiri, saya dikasih amanah sama Allah, rumah saya jadikan pondok. Alhamdulillah. Di Bekasi. Siap. Ibu namanya siapa, Ibu? Siap. Nggak supaya perkenalan dulu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Aku akhir-akhir tahun 2023 aja baru ngeh sama YouTube kan, karena sibuk ngurusin anak-anak, ngurusin pondok. Dan ditambah lagi kasus yang pernah aku alamin gitu. Apa? Kasus apa, Bu? Ya dari awal aku buat pondok kemudian kenal sama si Habib itu, begitulah kira-kira. Nanti aku ceritain. Saya itu ayah saya juga ngajinya sama Habib dulu, zaman dulu. Itu saya taunya malah dari tetangga setelah bapak saya nggak ada di Cakung. Kemudian kakek saya dulu tinggal di Bekasi, saya sempat tinggal di Bekasi juga, di dekat stasiun Bekasi. Dulu suka ada Habib-Habib yang nawarin barang, kakek saya sering banget ditipu tuh dulu. Itu mengaku Habib kalau kayak gitu ya. Kemudian saya tuh juga nggak paham kalau misalnya bangsa habaib itu harus kawin sama syarifah, nggak paham. Aku tuh nganggapnya biasa aja, karena dalam pandangan aku kan aku selalu memahamin yang hadis wasiat Nabi itu, adibu auladakum ala salasihi sholin bihubbin nabiyikum wa ahli baitihi wa biqiraatil Quran. Aku memahamin ahlu bait Nabi itu cukup istri dan anaknya Nabi, sampai di situ. Saya gitu. juga. Aku pahamin tuh dari dulu sampai sekarang. Aku mengisi majelis taklim itu cukup sampai di situ. Mungkin karena aku nggak tahu, mungkin karena aku awam atau aku kurang dalam ilmu kali ya. Ya memang sampai di situ, Bu. Ya kalau saya memahami dari dulu ya hanya istri dan anak-anaknya, sama kan kayak di kitab Aqidatul Awam kan yang disebutin Dzurriyyah Nabi itu istri sama anak-anaknya aja kan. Iya. Tuh. Dan saya nggak pernah paham juga kalau bangsanya Habib harus kawin sama Syarifah. Aku nggak ngeh, walaupun orang ngiranya aku tuh Syarifah. Oh iya ya. Karena hidungku mancung. Karena bapakku tuh tinggi gede, bapakku emang kayak orang Arab. Jadi ceritanya, Gus, saya itu tahun 2021 mendirikan pondok. Rumah saya sederhana, kecil, cuman kurang lebih luas 200 meter. Pinggiran kota Jakarta lah, Bekasi. Itu saya buat pondok, rumah tinggal, betul-betul rumah tinggal. Jadi di tahun pertama itu santri yang daftar 27, ajib. Nah, ceritanya saya kenal sama Habib. Jadi saya punya salah satu pengajar di sini. Beliau udah saya anggap anak ya. Beliau itu muridnya Habib Nagif, kesayangannya. Dia mondok di Habib Nagif itu 13 tahun. Kebetulan dekat rumah saya. Di Habib Nagif itu nggak jauh dari rumah saya, cuma 15 menit. Kenal nggak Habib Nagif? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau dia sih memang nggak yang aneh-aneh. Beliau itu yang dipercaya sama bapaknya Habib Muhammad Fadak
untuk mengelola pondok itu. Kalau beliau sendiri punya pesantren di Bogor, pesantren tahfiz namanya Darul Inad. Beliau aslinya Palembang. Nah, saya ambil Ustadz Rahim ini, kemudian dalam momen Maulid pertama kali kami mengadakan Maulid, Ustadz Rahim nawarin, nih undang Habib Alwi aja. Oh iya, siapa? Itu Habib Instagramable. Oh ya udah, kalau memang oke, nggak apa-apa. Jadi wasilahnya saya kenal tuh sama Ustadz Rahim. Maulid saya mengundang beliau. Terus pernah mengundang lagi Nuzulul Quran. Pernah mengundang lagi, memang waktu itu ada Syekh dari Yaman. Biasa kan mereka daurah kan kalau di hari libur di bulan apa gitu, ada Syekh dari luar. Mereka ngisi dakwah lah ke sini. Datang-datang biasanya ke pondok-pondok atau ke taklim-taklim gitu, kita ngundang gitu kan. Mereka tidak minta tarif, tidak. Akhirnya saya kenal. Nah, qadarullah di tahun 2022 bulan Oktober akhir saya umroh dan diminta untuk menjadi tour leader dari travel kawan saya. Memang saya bertugas waktu itu masih sering umroh. Nah, saat saya umroh, malam itu dia baca status saya, karena kebetulan saya juga nge-save nomor dia. Sebelumnya saya nggak pernah ada ngechat, nggak pernah komunikasi. Dia ngechat dan memberi salam ke saya. Assalamualaikum Ustazah. Dia bilang waalaikumsalam. Saya bilang, Ustazah lagi di Mekah ya? Dia bilang iya. Saya bilang gitu. Emang kenapa Bib? Anda juga di Mekah baru sampai? Oh ahlan wa sahlan. Saya bilang gitu. Udah cukup segitu doang WA saya. Itu malam. Paginya saya pulang dari Haram. Saya dari tahajud sampai pulang jam 7 ke kamar. Dia ngechat pagi jam 9 tuh. Assalamualaikum, saya kan kaget, Habib ngechat saya lagi, kenapa? Waalaikumsalam. Terus dia nanya saya jujur, dia nanya, Ustazah, Afwan, Ustazah udah nikah lagi belum? Karena dia tahu saya single parent dan saya punya anak sudah besar-besar, dia tahu. Dia bilang, ya saya sudah menikah, saya belum menikah, tapi kayaknya Ustazah mah banyak yang ngincer, dia bilang gitu. Saya bilang, enggak, saya fokus ke ngurus anak-anak dan ngurus pondok. Kan Habib tahu kalau saya baru merintis pondok 2 tahun ini, saya bilang waktu itu baru 2 tahun ya. Kemudian ujung-ujungnya dia bilang gini, Ustazah itu harus menikah, bla 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 gitu lah. Bagus bahasanya sih. Enggak, dia enggak bahasa Melayu, enggak ada bahasa jorok, enggak ada. Kemudian saya bilang gini, oh kalau gitu saya intinya gini, saya bilang, Bib, kalau memang ente ada temen yang cocok dengan anak nggak apa-apa kalau mau dikenalin, saya bilang begitu bahasa saya. Nah, kok dia bilang gini, Ustazah, Ana bismillah, dia bilang, kalau anti siap, Ana mau nikahi anti nanti pulang dari Taif. Nah, ini kan saya sempat kaget karena tadi subuh saya itu habis berdoa tentang jodoh. Ini kayak ada koneksitas. Saya pikirin, saya memang mungkin kesalahan saya tidak berpikir terlalu jauh karena saking husnuzon saya sama Allah kan. Karena itu di tempat yang baik, terus saya mengenal dia adalah orang yang baik dalam pandangan saya saat itu. Tapi saya komunikasi dulu sama Ustadz yang ini, Ustadz Rahim, ini Habib Alwi mau nikahin Umi. Habib Alwi mana nih? Habib Bafargas. Hah? Masya Allah, kata dia gitu kan. Nah, berarti dia support saya. Terus saya bilang gini sebelum jawab saya mengiyakan si Habib, saya bilang begini, Habib, Ana sih insya Allah Ana bismillah, Ana mau nikah sama ente karena Allah, saya bilang, karena Rasulullah, dan saya menghormati zuriat Nabi. Nah, itu saya udah mulai ini deh kabain. Tapi saya punya wali. Saya masih punya wali. Habib silahkan kontak abang saya. Saya bilang begitu. Ternyata beliau langsung kontak abang saya pun telepon saya. Abang mengizinkan Rahma menikah kalau niatnya memang baik, gitu kan. Akhirnya abang saya minta dicarikan wali muwakil. Nah, ketua travelnya Habib Alwi lah yang menjadi wali muwakilnya. Yang saya kebetulan ketemu juga Gus sama yang menikahkan saya itu. Jadi setelah saya umroh itu, saya besoknya kan umroh lagi bulan depannya. Saya ketemu sama dia, saya ngejar terus untuk menanyakan kebenaran pernikahan itu kan. Bener, Anallahi, Ana menikahkan anti gini, saksinya Ustaz Rauf. Iya, saya bilang gitu. Udah Ana percaya kan. Nah terus waktu di Mekah, saya itu sebelum akad pun nggak ketemu.
setelah akad lah baru ketemu. Setelah abang saya nelpon Ustadz Pupdi, kemudian Ustadz Pupdi minta izin kepada saya untuk menikahkan saya, karena kita tidak ada di dalam satu majelis ya, dia di tempat dia dan saya di hotel saya, karena saya juga mengurus jamaah. Akhirnya saya bilang gini, dia WA, Rahma udah selesai, dia bilang gitu akadnya. Anda jadi istri ente, saya bilang. Iya, masa anak bohong? Ini anak haram, dia bilang. Anak nggak mungkin bohong, dia bilang. Kalau Habib nggak bohong sama anak, saya bilang, temuin anak di lobi hotel. Ya. Saya keluarlah dari kamar. Saya ngobrol di luar. 20 menit saya kaget, Agus. Kagetnya kenapa? Tahu nggak? Apa? Ya Allah, Habib, kok Habib muda banget, saya kaget. Kan selama ini saya nggak pernah lihat face to face, tatapan-tatapan gitu. Iya, iya. Jadi saya hanya melihat kan di panggung, atau saat dia makan pun kan yang nemenin laki-laki. Kok Habib mau nikahin saya sih, kenapa? Saya bilang gitu, saya kaget, sempat kaget. Karena memang saya nggak pernah ada terbersit sedikit pun nikah sama dia, nggak ada, Gus. Nggak ada. Cuman memang sebelum berangkat, saya bilang begini sama ketua travel saya, Pak Haji, ini firasat nih saya, Gus. Ada firasat. Kenapa, Ustazah? Pak Haji, doain saya. Kenapa? Kok saya kayaknya kayak mau dapet jodoh. Itu saya ungkapkan langsung ke ketua travel yang punya travel. Oh ya udah, kalau emang ada jodoh siapa? Ya saya nggak tahu jodoh saya siapa, saya bilang gitu. Tapi kayaknya kok saya mau dapet jodoh. Itu saya bilang begitu sempat. Nah, terus alhasil kemudian saya ketika kaget ngeliat Alwi itu kok muda banget. Padahal Alwi itu tahu kalau saya punya anak 2, dan Alwi juga tahu umur saya berapa. Saya bilang, Habib kenapa mau nikahin saya? Ya nggak tahu, anak Allah yang gerakin, dia bilang bahasanya gitu. Terus udah 20 menit saya mau istirahat karena besok saya mau tawaf wada. Besok saya harus ke Madinah karena dia baru datang kalau saya udah mau meninggalkan Mekah. Gitu guys. Akhirnya waktu sebelum saya ke Madinah, dia pengen ketemu sama saya. Anda pengen sholat subuh jamaah, ente ke hotel Anda ya? Anda nggak mau, saya bilang gitu. Anda nggak mau, kalau ente mau sholat subuh sama anak, jamaah aja di sini di Swiss Hotel. Akhirnya sholat jamaah di Swiss Hotel Makom. Disitulah saya bertanya, Habib, usia Habib berapa? Ternyata beliau itu muda sekali umurnya, Gus. Jadi dia tahu kalau usia saya saat itu 45. Mungkin karena memang saya badannya slim body, jadi anggapan dia saya itu umurnya 35. Oke. Padahal saya udah bilang 45. Saya kaget ketika dia bilang umur dia itu 28. Bodos. Gue dapet berondong gitu kan. Sorry saya pakai bahasa gue ya, biar bahasa lebih apa. Bib, saya nangis saat itu. Ya Allah, Bib, Habib ngapain sih nikahin saya? Nabi Muhammad dan Jamaah Khadijah bedanya cuma 15 tahun. Anak sama Habib 17 tahun. Saya nangis. Ya Allah yang gerakin, Nenek juga pernah nggak saya ngontak Rahma sebelumnya? Atau Rahma ngontak saya sebenarnya pernah nggak sebelumnya? Nggak pernah. Pernah nggak saya WA yang aneh-aneh? Enggak. Pernah nggak kita ketemu sebelumnya? Nggak pernah. Ya semuanya qadarullah, ya jalanin aja. Terus akhirnya kemudian saya sampailah pada pertanyaan, Afwan Bib, ente sebetulnya udah punya harim belum? Saya ingin maaf, saya bilang maafin banget, saya bilang saya nanya ini karena saya harus tahu dari mulut Habib langsung. Dia bilang gini, dia jujur sama saya dan betul itu. Ana sebetulnya menikah belum lama. Ana dijodohin sama guru anak Habib Taufik. Ternyata dia anak kesayangan Habib Taufik, ketua Robito. Karena dia ternyata alumni Salafiyah Sunniyah, pas saya telusurin belakangan. Terus. Ente baru 2 tahun setengah, kok ente nikahin aneh? Ente gak takut sama istri ente? Enggak, kenapa? Kan dia gak tahu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Saya tanya lagi, ente udah punya anak berapa? Saya bilang, Ana belum punya anak, dia bilang gitu. Oh ya udah cukup. Setelah sholat jamaah subuh, saya bilang, Bib, Ana profesional, Ana sedang jadi tour leader. Antum juga profesional, antum lagi jadi maskot dari Almuna Travel. Karena dia itu ternyata diberangkatin sama yang punya travel, namanya Ustadz Pupni dari Pontianak. Karena dia beberapa kali ngisi di Pontianak, dikasih hadiah.
Akhirnya udah saya berpisah. Habis itu saya pulang ke Indonesia kan, dari Madinah saya ke Indonesia, nggak ketemu lagi tuh. 3 minggu kemudian lah baru ketemu Gus di Indonesia ya, karena dia kan orang Bogor, di Hankam rumahnya. Selama 3 minggu itu dia selalu telepon saya, bahkan video call. Setiap dia berangkat mau ngisi pengajian, pulang pengajian, selalu telepon saya. Bahkan sampai akhirnya dia, Anda mau ketemu ente ada waktu nggak? Karena memang saya juga sibuk, dia juga sibuk ya. Saya memaklumi juga. Tetapi saya saat itu punya harapan bahwa dia bisa mengisi pondok. Saya bilang, dan saya bilang gini, Bib, terserah bagi Ana, saya bilang. Waktu itu waktu di Mekah sempat saya bilang gini, saya ini penyuluh agama, saya nggak mungkin melegalkan pernikahan saya. Saya memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu majlis taklim, kalau anaknya dikasiri jangan sampai terjadi, karena yang dirugikan perempuan. Nah ini sekarang saya alami dan saya mau nanti dilegalkan. Bahasanya dia saat itu, baik, sambil berjalan pelan-pelan. Oke, saya keep omongan dia. Udah, dia mau ketemu saya setelah 3 minggu dia ketemu, itu pun ketemu cuma beberapa jam. Terus pertemuan pertama, kedua, ketiga, ketemu 4 kali. Kalau saya mikir, Habib, afwan, saya itu ketemu bukan yang sambil nggak mikir, saya mikir kalau Habib itu bermaksud baik dengan saya, Habib menikahin saya, Habib itu harus datang, apalagi saya punya santri, apalagi saya punya jamaah. Bagaimana nanti anggapan orang ketika mungkin saya sama Habib sedang berdua ketemu, orang melihat, orang nggak tahu kalau saya itu belum menikah. Yang namanya nikah itu kan harus disiarkan kan, biar tidak ada fitnah. Akhirnya dia kayak gitulah. Pokoknya saya pernah posting profil saya separuh-separuh, dia marah. Akhirnya saya keberatan kan. Nah, qadarullah juga, saya nggak tahu tuh bapaknya kan meninggal. Kan udah meninggal ya, Robito Bogor. Pas meninggal itu, saya punya tante, temennya kok posting meninggal bapaknya gitu loh. Nggak taunya rumahnya satu RT, teman akrab tante saya. Oke, terus. Dan juga tokonya teman tante saya itu bersebelahan dengan toko ibunya, sama-sama jualan baju. Nah, emang Allah udah kasih ini kali ya, jalan ya. Jadi ibunya ini bukan asegaf juga. Ibunya itu ahwal, orang kita. Nah, inilah yang membuat saya agak mudah. Kebetulan santri saya ada acara nginep di Villa Cisarua 2 hari. Saya memang sudah niat, saya udah minta saya udah doa, karena itu selang setelah saya menikah itu saya masih 3 kali balik lagi, 3 kali umroh tuh. Qadarullah ditugasin. Akhirnya saya juga sempat ngaduin hal ini loh Gus, ke Habib Segaf Baharun. Terus? Saya mah konsultasi niat saya, karena saya melihat kalau Habib Segaf Baharun kan dia orangnya akademis ya. Benar nggak sih? Dia kan kuliah kan, juga di Indonesia kok, di UIN, setahu saya. Baik kok dia. Saya japri IG-nya, kemudian saya dikasih nomor WA-nya. Bahkan dia kasih voice note. Jadi ukti bersabar bla 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 bla. Oh ya udah. Akhirnya saya mengambil kesimpulan dari kejadian saya selama ini, karena Alwi pertama, dia tidak pernah memberikan nafkah saya baik lahir atau batin dengan baik. Kalau dia menjadikan saya istri kedua, paling nggak saya dikasih uang dong. Iya nggak Gus? Dikasih nafkah. Iya kan Gus? Selama saya jadi istrinya, saya hanya dikasih uang berapa? 300.000 sama 500.000. Ya salah. Untuk ukuran dia, maksudnya saya bukan cewek matre dan saya nggak pernah minta. Memang saya nggak pernah minta. Tapi mbok ya mikir gitu loh. Iya orang ngerti gitu kan. Akhirnya udah
Atau mungkin dia berpikirnya, oh Ramani udah setua itu, paling dia butuh biologis begitu. Jangan salah lu, gue bukan tipe yang kayak begitu, kan dia nggak ngerti. Lu salah, yang lu kawinin harimau ibaratnya kayak gitu kan. Cuman karena gue bukan artis kayak Zeda Salim, kan aku diem aja. Ini udah. Akhirnya saya ketika di Cisarua, saya minta tante saya mendampingi saya datang ke rumahnya, Gus, ke rumah ibunya. Siap. Terus? Ketika saya ke rumah ibunya, Salam itu sebetulnya kan waktu itu masih COVID ya, kita masih pakai masker tahun 2022 tuh. 2022 saya pakai itu kita 2023 ding pas saya ke rumahnya itu, karena saya nikahnya itu kan bulan November tanggal 2. November, Desember, Januari, Februari itu saya akhirnya ke rumah ibunya, saya salam, saya minta maaf, saya minta ridho, dan saya minta ibunya tidak menyalahkan saya dan tidak menyalahkan Alwi kalau saya ini juga mengakui bahwa saya ini dinikahin Alwi. Saya tunjukin foto saya, ibunya sambil ketawa-ketawa sambil, oh iya nanti saya tanya Alwi dulu. Pantesan kata dia, ada 3 minggu yang lalu katanya Umi teh ngomong ke Alwi, hati-hati nih Alwi, biasanya kalau orang penceramah mah suka ngeliat cewek cakep dinikahin gitu. Ibunya punya firasat sebetulnya dia nikah itu, dan ternyata saya yang ada di depan matanya lah yang jadi istri. Nah, saya bilang gitu. Terus saya waktu mau ke rumahnya saya bilang sebetulnya, Gus, Dip, Ana lagi di Cisarua nih sama santri, lagi ada outing kelas. Ane mau mampir ke rumah mertua. Itu saya bercandain. Dia pikir bercandanya bercanda emang bercanda. Sebenarnya niat saya udah bener tuh, bercanda yang beneran gitu. Saya udah sudah berniat. Pokoknya keputusan apapun setelah ini, gue pokoknya go on aja. Akhirnya saya udah dari rumah ibunya ceritanya. Habib nelpon saya tuh malam-malam di villa. Rahma, biasanya kan dia manggil Ustazah. Dia setelah saya jadi istri dia manggil saya Rahma. Tadi ngomong apa sama Umi? Dia bilang gitu, Bib, don't worry, Ana tuh nggak pernah ceritain kejelekan apapun, karena memang tidak ada yang jelek di antara kita. Menikah itu sunnah, saya bilang. Itu tidak jelek. Dan saya bilang jangan salahkan Alwi dan saya, karena memang sebenarnya kita bukan orang yang berpacaran. Kagak ada WA, nggak ada telepon, baru-baru ketemu. Kapan kita ketemu juga nggak ada. Kan itu yang Habib lontarkan juga ke saya waktu di Mekah. Saya cuma minta maaf sama Umi, minta ridho. Kemudian saya tuh pengen dimanusiakan seperti manusia pada umumnya. Saya ini orang yang normal. Kalau Habib memang bermaksud baik dengan saya, ngapain Habib takut? Ya udah, kalau ente memang nggak mau nurut aneh, dia bilang. Kalau ente mau terus sama aneh, ya udah diem aja, bahasanya begitu. Maaf Bib, Ana tuh nggak bisa diem. Saya jelasin panjang. Jadi ya udah, Ana nggak mau kalau misalnya Habib mau nyerahin saya lewat WA atau lewat telepon, Ana nggak mau. Ana mau talak sore. Saya bilang gitu. Ya udah, besok di mana tentuin. Oke, kita ketemu di apartemen dekat rumah saya. Tapi ente sendiri kan, dia takut, Gus. Habib, insya Allah Ana gentle, Ana sendiri. Akhirnya dia datang. Saya datang maghrib, dia datang. Saya ajak sholat, dia nggak mau. Alasannya nanti aja dijama. Oh alah, bener ini Syiah juga nih, saya bilang. Kok ada tempat diajak sholat nggak mau gitu. Saya masih istrinya. Bib, sholat Bib. Ana nanti aja dijama. Udah habis itu kita kira-kira ngobrol sekitar 40 menit di situ. Ya udah, dia diem aja. Saya nasehatin, malah jatuhnya saya nasehatin, tapi ini saya mengambil hikmah begini. Masya Allah, inilah saatnya Allah nunjukin bahwa aku pribumi, aku orang ahwal yang mungkin dia anggap rendah, yang dia anggap bisa dimainin, gue bisa nampar si Habib itu, gitu kan bahasanya begitu ya Gus ya. Yeah. Saya puas di situ. Sebetulnya ada kepuasan secara batin ya. Saya nasihatin. Saya bilang, Bib, kamu jangan nyepelekan wanita ya. Jangan Habib berpikir saya lebih tua atau saya bukan syarifah, kemudian Habib seenaknya. Oke, buat saya mendapatkan hal ini tidak seberapa pahit seperti apa yang pernah saya alami.
Tapi saya mohon, kalau ke depan Habib suka sama Ahwal, suka sama Syarifah, jangan pernah lakukan seperti apa yang Habib lakukan sama saya. Terus dia diem aja. Ujungnya begini, Gus, dia ngomong begini doang. Enak banget, ya Allah. Saya bilang, saya pakai sampai geger-getan. Cuman saya lupa videoin saat itu. Ya udah, kata dia. Anda talak 3 ya? Ya udah, Anda talak 3 ya? Hah? Saya sampai bengong. Hah? Ini kok? Terus maksud Habib kemarin nikahin saya apa? Gitu kan? Saya berpikir, ini aneh nih orang. Apa nih orang nggak normal kali ya, pikir saya gitu. Nah ini lucunya Gus, itu ceritanya udah selesai ya masalah saya sama dia. Halo? Iya, halo, terus? Saya itu tergelitik ketika 2 hari kemudian ada yang nge-DM IG saya, namanya Haidar. Dia mengaku bahwa dia itu adalah sepupunya Habib Alwi. Dia salam ke saya, Assalamualaikum Umi, manggil saya Umi. Waalaikumsalam, siapa nih? Ana Haidar, sepupunya Alwi. Kaget kan saya. Loh, kenapa ya? Saya bilang gitu. Uminya Alwi cerita, katanya Umi Rahmawati ini datang ke rumah Umi, mengaku sebagai istrinya Habib Alwi. Apa benar? Ya, saya apa adanya. Saya nggak pernah mengaku-ngaku sebagai istri Habib kalau saya tidak dinikahin. Saya bilang gitu. Iya, betul. Dan kemarin sudah saya akhirin. Dia kaget, betul. Dia bilang, betul, ini buktinya fotonya. Ini kira-kira tangan saya apa tangan Habib apa tangan setan yang ambil foto ini. Saya bilang, wah ini mah fotonya tangannya Habib. Dia bilang gitu. Ya udah kalau ente percaya sama aneh. Kemudian berlanjut dari situ, dia bilang gini, Umi, nanti ada yang DM Umi ya, cewek. Ini urusan apa lagi nih? Saya bingung nih Gus. Rupanya cewek ini kemudian nge-DM saya, mengaku namanya itu Aulia. Dia bertanya sama saya, Umi, apa betul Umi pernah dinikahin Alwi? Iya betul, kenapa? Saya sekarang udah bukan istrinya lagi. Saya masa idah, saya bilang gitu. Kejadiannya itu Bagaimana caranya menghindar dari Alwi? Kaget kan saya. diantisipasi Loh, menghindar kenapa? bau atau hal seperti Kemarin Alwi ke rumah ngasih karanua, kapan? Hari apa? Saya tanyakan. Hari ini jam segini. Hah? Berarti itu habis pentalak saya. Insya Allah. Jadi, Masya Allah. Jadi, ini ada perempuan aslinya Bogor, dia tinggal di Jakarta. Dia diincar sama Alwi itu dari anak ini masih sekolah SMA, Gus. Dan dia akrab sama saya hanya lewat WA. Saya nggak pernah kopi darat, nggak pernah. Kalau teleponan ya. Ini perempuan bahkan, dia cerita banyak ke saya. Bahkan dia itu didatengin istrinya, juga uminya Habib Alwi, juga yang nganterin itu Habib Haidar tadi yang nge-DM saya. Sampai uminya sama istrinya nyuruh Aulia ini mau nerima Alwi. Karena Alwi cinta daripada Alwi nelpon-nelpon mulu katanya. Padahal Alwi itu udah nikah. Ya mungkin karena nikahnya dijodohin kan, udah gitu kan nikahnya sama jantai, udah punya anak. Cuman Aulianya nggak suka. Sampai istrinya itu marah. Sampai Aulia ini ahwal ya. Dibilang pelacur. Ya saya nggak mau lah sama Alwi, ngapain saya kawin sama om-om, digituin. Nyesek banget kan ya, gitu. Ya udah akhirnya karena saya merasa panas sebagai perempuan, kok Alwi kayak gitu ya, baru nyerahin saya, kemudian kok balik lagi ke perempuan. Dilala, Haidar ini ngasih nomor telepon istrinya lagi, ngasih nomor klinik Gus. Dari situlah mungkin karena saking saya tuh sebenarnya pengen membantu si Syarifah ini biar tahu loh kelakuan suaminya itu nikah terus demen cewek lagi gitu loh. Akhirnya saya kontak kliniknya, saya mau ketemu ini. Emang siapa nih, kata adminnya. Saya mantan istrinya Alwi. Kaget kan, saya kirim aja fotonya. Gak lama istrinya nelpon saya, mertuanya telepon saya. Wah, habis dah tuh Alwi ketahuan akhirnya. Dari seminggu setelah perceraian, dilalah Habib Alwi itu datang ke pondok.
Jadi teleponnya udah saya blokir, semua udah saya blokir. Dia nelpon saya beratus-ratus kali, bahkan ustadz dan ustazah semua ditelepon-teleponin. Dia nyesek kali saya nggak angkat. Akhirnya dia datang ke pondok. Ustadz Rohim itu kan saya kasih rumah kontrakan Gus untuk tinggal sama istrinya. Ustadz Rohim bilang, Umi, tadi saya dijemput di rumah mertua sama Alwi. Ini Alwi pengen ketemu Umi, pengen nyelesain masalah-masalah yang mana? Udah selesai, udah finish. Umi udah bukan istrinya lagi, saya bilang gitu. Tolong Mi, itu saya mau berangkat ngisi pengajian di Pulau Gembang, Gus. Akhirnya saya temuin, dia marah-marah. Ente apa-apaan? Aneh dibilang main cewek, ini. Saya bilang, siapa yang bilang ente main cewek? Mertua ente nelfon aneh sampai berisik banget ratusan kali. Terpaksa anak angkat. Anak lagi di perjalanan di mobil sama Ustazah Fatma, saya bilang. Mertua ente itu pertama ngomelin aneh, marah-marah, tapi setelah anak jelasin dengan bahasa perempuan, ya minta maaf ke anak, saya bilang gitu. Lihat him nih, Rahmani ngadu domba. Apa hukumnya ngadu domba gini. Nih Rahmani ngaji kitabnya di mana? Bisa nggak sih dia baca kitab gitu? Saya dihina-hina lah pokoknya. Sampai dia bilang gini, ayo him, ambil Al-Quran, mubahalah. Pokoknya bahasanya, ternyata emang bahasanya mereka itu mubahalah kan, ambil sumpah, ya kan, berani. Saya bilang, lu mau mubahalah, lu yang mati dalam hati saya, lu yang bohong, ya kan? Iya. Ngesok gitu loh, bahasanya dia mubahalah, seperti dia yang suci, padahal dia yang salah gitu loh. Ya. Belakangan setelah saya menikah itu, 1 bulan setelah saya menikah, saya baru lihat YouTube lagi rame iman. Sebelumnya kan saya jarang buka YouTube, Gus. Wah, udah nyambung dah nih. Bener ini kalau zuriat Nabi mah akhlaknya nggak kayak begini. Bahkan waktu 17 Agustus tahun lalu, Gus, itu si Habib ngomong di depan santri. Ini kuping saya masih ingat banget bahwa Soekarno itu memerdekakan Indonesia itu atas perintah Habib siapa dah, dia bilang, kan ada juga di YouTube. Iya, ada. Habibnya pulang, saya perbaiki semua. Saya kasih pengertian ke anak-anak jangan dengerin Habib kagak sekolah, SD aja dia kagak punya ijazah. Sambil bercanda saya ngasih tahu ke anak-anak. Semua perjuangan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu adalah atas kesepakatan para panitia BPUPKI, saya bilang gitu. Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu bukan atas perintah Habib, saya bilang gitu. Kan dibilangnya atas perintah Habib Ali Kuita apa ya si Habib. Nah saya pas banget denger itu. Coba kalau saya nggak pas denger, anak-anak bisa salah sejarah itu. Yang lucunya lagi, yang perempuan yang namanya Aulia ini, Gus, akhirnya ternyata dia menikahnya sama siapa, tau nggak? Coba. Sama anaknya Habib Syekh. Habib Syekh Solo, yang namanya Abu Bakar. Itu Abu Bakar udah punya anak kan? Saya bilang, Aulia, iya Mi, anak udah nikah sama Abu Bakar. Abu Bakar udah punya anak belum? Udah 2. Sampai Aulia minjem uang ke saya, nih, Gus, Umi, anak gak enak sama papa kan, anak dia kan broken home, ibu bapaknya cerai. Kalau itu anak cantik, mungil kalau di profilnya, kan saya nggak pernah kopi darat. Cantik, mungil. Aulia, kenapa kamu mau dikawinin sama anaknya Habib Syekh? Orang dikenalin siapa? Sama Habib Ahmad. Ahmad Novel. Kan dia kakak ipar aku. Loh, kakakmu dipoligami juga sama Habib Ahmad bin Novel? Iya, tapi kan dia mah bener nih. Lah, kamu mau sama anaknya Habib Syekh? Katanya pertama nih, Gus, dia dipulangin misalnya 2 minggu sekali katanya datang, terus sebulan sekali. Habis itu nggak dikasih uang dan nggak dipulang-pulangin. Akhirnya cerai. Padahal itu anak gadis, itu anak yang disukain Habib Alwi. Astagfirullahaladzim. Itu Habib Syekh datang loh waktu nikahin katanya. Kok gitu semua ya, jadi aduh kurang ajar betul. Itu kan masyhur kan. Iyalah. Habib Abu Bakar kan yang suka sholawat kan. Sebenernya, iya ini Habib Abu Bakar ini. Saya buka YouTube kan. Iya Umi, si Abu, dia manggilnya si Abu. Umi, aku pinjemin uang dong Mi, aku nggak punya uang Mi, aku pengen banget kerja. Ya Allah, Aulia, saya kasih uang 500.000. Beneran,
Benar, Ya benar. Allah, Lia, kamu kan udah lihat Umi sama Alwi diginiin, kenapa kamu mau? Kamu tuh gadis, bukan janda. Saya bilang gitu. Kenapa kamu mau? Ya orang dikenalin sama Habib Ahmad Novel. Ya mungkin kalau Habib Ahmad bin Novel, dia masih bertanggung jawab sama kakak kamu. Tapi itu, ponakan kamu punya akte enggak? Saya bilang gitu. Jadi Masya Allah. Saya dapat 3 lagi dari cewek. Dia sekarang kerja di Dubai. Pernah dinikahin sama orang bola kapal dekat rumah saya. Dia pertama dinikahin siri. Habis itu dicerai karena suaminya dijodohin sama ibunya. Nikah lagi sama Ahwal. Jadi itu Punya anak. Katanya sih masih saudaranya Habib Lutfi. Allahu a'lam bishawab. Wah, saya bilang, Insya Allah. Kayaknya hampir semua habaib-habaib muda itu banyak kok. Karena melihatnya begini Gus, kayak misalnya saya juga bingung nih di IG ini booming banget ya, ramai banget habaib itu di blow up. Jadi kiai-kiai kita, ibaratnya kiai-kiai salaf yang Jawa Timur kayak jarang membuat konten-konten. Jadi kalah. Secara teknologi kita kalah. Pakailah stempel Habib itu. Ya Habib itu kemudian nama Habib, stempel Habib itu seolah melegalkan segala apapun yang mereka mau. Termasuk kepada hal-hal yang pribadi, apalagi peribadatan. Gitu loh. Jadi memang hikmahnya ada Kiai Imad itu bagi saya sangat besar sekali. Minimal kalaupun tidak rampung urusan persoalan nasab, mereka nyadar lah bahwa kemudian kejelekannya itu udah banyak yang diketahui dan sekarang banyak yang teriak. Udahlah, mudah-mudahan. Ibu suka ini gak ngonten di IG apa di mana? Enggak ya? Enggak, saya nggak berani kalau yang kayak gitu-gitu. Saya kan ASN. Sekarang baru keangkat. Iya, ini cerita-cerita ini kalau saya dokumentasikan, saya ceritakan ulang boleh ya untuk pengalaman supaya menjadi pelajaran juga. Pampang aja fotonya pampang. Nggak apa-apa. Aduh, saya pasti dimarahin sama dia. Dia itu sampai datang ke rumah. IG saya semua dihapus, TikTok saya dihapus. Tapi di IG itu kan ada sorotan, ada muka dia. Tapi kan saya udah diblokir sama dia. Oke. Tapi nggak dipang-pang lah, biarkan aja. Namanya kan juga jelas. Biarkan aja supaya jadi pelajaran lah, supaya jangan sampai terlalu banyak lagi korban. Ya itu aja niatnya kita. Jeddah Salim itu kan itu niatnya. Saya pernah. Aku tuh gemes banget kalau sebenarnya di IG-nya Jeddah Salim kan. Mau komen banyak-banyak nggak berani aku. Nanti disepil sama Jeddah. Ada lagi nih satu korban. Bukan korban. Maksudnya ya begitu loh. Dia nggak bertanggung jawab lah sama aku. Iya, korban. Ya, korban. Demikian video dari pesan guru, semoga menambah kita tentang wawasan keislaman dan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.